Hai sanak segalo, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat saja. Kembali lagi bersama channel Kito. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang bergenre horor. Kalau sanak mendengar ambulan berhantu sudah biasa kan? Bagaimana kalau dengan pesawat berhantu? Benar, film ini menceritakan di mana sebuah pesawat maskapai penerbangan di Thailand mendapatkan teror dari para hantu penumpang pesawat yang sudah meninggal. Hantu-hantu ini ingin membalas dendam dengan seorang pramugari yang berhasil selamat dari kejadian sebelumnya dan membunuh para penumpang di pesawat. Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, mohon supportnya untuk channel ini dengan cara memberikan like, subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Siapkan kopi dan cemilannya, mari kita masuk ke alur cerita film 407 Dark Flight. Film ini dimulai dengan kecurigaan terkait pesawat yang telah memakan banyak korban di setiap penerbangannya. Namun pesawat ini tetap dipergunakan dan diperjualbelikan ke maskapai lain. Sekarang pesawat berhantu ini jatuh ke maskapai lain dengan nomor seri SE407. Selanjutnya scene berpindah ke kedua bocah yang sedang bermain pesawat terbang. Bocah perempuan ini bernama Giv. Dia pamit ke temannya untuk pergi sekolah penerbangan ke Inggris. Dia mempunyai keluarga yang kurang harmonis, kedua orang tuanya sibuk dengan urusan pekerjaan mereka. Karena hari ini ulang tahunnya, kedua orang tuanya pun terpaksa mengajaknya pergi liburan ke Phuket. Di bandara, Giv asik sendiri dengan permainan simulasi pesawatnya. Dan para pramugari dan pramugara juga sudah siap untuk penerbangan mereka. Pramugara yang rempong ini mempunyai panggilan princess. Dan pramugari yang kembali terbang bersama mereka bernama New. Saat New melihat pesawat yang sedang diperiksa, dia teringat kembali kejadian buruk yang pernah dialaminya. Pria kekar petugas pengecekan pesawat ini bernama Bang. Dia sudah memeriksa semua bagian mesin pesawat dan pesawat siap untuk lepas landas, dan dia juga menyukai New. Sementara di bandara jam keberangkatan Giv dan keluarganya sudah tiba. Sebelum pesawat lepas landas, Bang mendengar sesuatu dari dalam bagasi pesawat dan dia memeriksanya. Di dalam pesawat, pria berbaju kuning ini bernama Wave dan dia ingin berkenalan dengan Eng. Bang menemukan sebuah penjepit dan dia merasa ada sesuatu yang lewat di belakangnya. Kemudian pintu kabin tertutup dan Bang terjebak di dalam. New menenangi seorangan nenek yang takut naik pesawat, dan mengatakan kalau akan ada pertunjukan yang akan membuat si nenek tenang naik pesawat. Setelah itu pesawat segera lepas landas. Karena guncangan kepala Bang terbentur, New teringat kembali kejadian yang pernah dialaminya, kemudian dia melihat hantu di belakangnya. Dan Princess menyuruhnya untuk istirahat. Saat New berjalan, Biksu dan Giv melihat jejak kaki mengikuti New. Setelah itu jejak kaki tersebut tidak muncul kembali. Wave perlahan mulai mendekati Eng. Setelah itu Wave ke kamar mandi untuk membersihkan mukanya, dan hantu menyanyat mukanya. Saat pesawat masuk ke dalam awan gelap, keanehan mulai terjadi. Seorang bule tiba-tiba kesurupan. Dia memutar kepalanya 360 derajat, setelah itu jatuh pingsan. Eng melihat muka Wave terluka, namun si pramugari ini tidak melihat bekas luka. Sedangkan Bang juga mulai dihantui, dia melihat hantu bermunculan dari belakang kabin pesawat. Selanjutnya lampu tekanan menyala yang berasal dari dalam kabin pesawat, dan kopilot pun memutuskan untuk memeriksanya. Dia menemukan Bang di dalam kabin. Setelah itu kopilot melihat keanehan, dan saat berbalik dia melihat hantu tepat di belakangnya. Sementara Bang dirawat oleh New, Princess meredakan suasana dengan mengatakan kalau Now dan Bang akan segera tunangan. Kemudian Now melihat kopilot berjalan layaknya hantu menuju ruangan kokpit. Dari luar, pesawat mulai naik ke ketinggian dan berubah seperti pesawat rongsokan. Kemudian orang-orang di dalam pesawat mulai berhalusinasi dan pingsan karena pesawat terbang terlalu tinggi, serta mesin udara di dalam pesawat juga mati. Pesawat kehilangan kendali karena dia sudah dikendalikan oleh hantu.
Bang berusaha memperbaiki kantung udara yang rusak. Selanjutnya New melihat hantu pramugari menawarkan pesanan ke penumpang. Kepanikan mulai terjadi, oksigen mereka hampir habis. Dan juga kedua pramugari sudah mati. Sementara pintu menuju kokpit juga terkunci dari dalam. Karena Bang ahli mekakik, dia memutuskan turun ke kabin untuk memperbaiki bagian mesin pesawat yang rusak. Giff meminta ayahnya kembali seperti dulu lagi dan juga dia tidak ingin kuliah di Inggris. Bang terus berusaha menyambung satu persatu kabel yang rusak. Tiba-tiba muncul kue ulang tahun untuk Giff yang diberikan oleh hantu. Jelas semuanya ketakutan dan Wave mendorong gerobak itu kembali ke dalam. Setelah itu Eng kerasukan dan mencari-cari New. Si nenek juga sudah mencapai ajalnya. Lebih parahnya lagi, oksigen mereka sudah habis. Semua orang sudah jatuh pingsan semua. Dan akhirnya listrik kembali menyala, dan mereka semua juga sudah sadar semua. Kecuali si nenek. Kemudian Bang mengajak para pria mencari perusak pintu kokpit. Ibu Giff bertanya dengan New sebenarnya apa yang sudah dia lakukan sehingga para hantu mencarinya. Kemudian Ibu Giff menyuruh New pergi ke belakang. Bang dan New heran, sebab semua penumpang di bagian belakang menghilang semua. Selanjutnya, terdengar suara dentuman diiringi oleh lampu pesawat perlahan kembali mati. New menceritakan kejadian 10 tahun yang lalu. Saat tugas pertamanya, dia mendapatkan kejadian yang sama seperti ini dan hanya dia yang berhasil selamat. Dan hantu penunggu pesawat pun muncul di hadapan mereka semua. Semuanya lari ketakutan. Eng tidak bisa berjalan lagi karena kakinya kram. Dia bersama Wave berada di luar ruangan. Karena Eng kembali kesurupan, Wave pun membunuhnya. Setelah itu berusaha menerobos tempat persembunyian mereka. Wave berhasil menjebol pintu, dan memukul kepala si bule hingga mati. Keberadaan Giff juga menghilang karena yang bersama mereka adalah hantu. Bang mengajak New, Wave dan ayahnya Giff mencari keberadaan Giff di kabin pesawat, sambil mencari benda yang bisa merusak pintu kokpit pesawat. Hantu kembali menakuti mereka. Bang bertanya dengan New bagaimana dia bisa melewati semuanya. New menjawab dia hanya memejamkan matanya. Bu Giff yang mendengar teriakan Giff, dia mengajak si biksu untuk menemaninya. Mereka terhenti melihat mayat si nenek yang sudah berpindah. Tiba-tiba si nenek hidup kembali. Dan berusaha membunuh ibu Giff. Biksu tidak bisa berbuat apa-apa karena seluruh penumpang adalah hantu. Ibu Giff mendorong gerobak makan ke wajah si nenek. Setelah itu dia juga membunuh si biksu karena hantu sudah mengasutinya. Selanjutnya, dia juga melihat si bule dan princess menjadi hantu. Sedangkan di dalam kabin, mereka melawan para hantu dengan mengikuti saran dari New, yaitu memejamkan mata mereka. Sementara di atas, Ibu Giff kembali mengganas membunuh si bule dan mengejar princess. Nasib malang tetap menimpa si princess. Dia malah dilempari kapak oleh Wave yang melihat dia sebagai hantu. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke atas. Di atas semua hantu sudah menampakkan dirinya. Bahkan princess dan Eng juga sudah berubah menjadi hantu. Dan akhirnya Wave mati di tangan ibunya Giff. Mereka pun turun kembali ke bawah kabin pesawat. Di dalam kabin mereka berusaha berpikir dengan tenang. Dan menganggap kalau semua hantu hanya ingin menakuti mereka saja, sehingga hantu-hantu ini akhirnya menyerah dan menghilang karena mereka sudah tidak takut lagi. Ibu Giff masih ketakutan dan dibayang-bayangi dengan keberadaan hantu, bahkan anaknya sendiri hampir dia kapak. Ayahnya menemukan Giff yang tengah ketakutan. Dan ibunya kembali muncul dengan membawa kapak. Ayahnya mengalami luka karena melindungi Giff. Dan Bang juga sudah meringkus ibunya. Hantu-hantu kembali bermunculan dan bergentayangan di seluruh dalam pesawat. Bang berhasil mencebol pintu kokpit. Karena ukurannya terlalu kecil, mereka menyuruh Giff untuk membukakan pintu dari dalam. Giff akhirnya berhasil membukakan pintu. Mereka terkejut melihat para hantu menutupi seluruh kaca pesawat.
tiba-tiba ibunya muncul dengan kapaknya. Ayah Giv melumpuhkan istrinya dengan menusukkan garpu. Pesawat mulai hilang kendali dan menukik dengan sangat tajam. Bang berusaha mengendalikan pesawat, akibatnya garpu melayang dari dalam gerobak makanan dan menusuk ibunya Giv. Akhirnya New menceritakan kejadian sebenarnya, dia pergi berlindung di ruangan kokpit dan membunuh teman-temannya yang sudah kesurupan. Masalah mereka belumlah selesai, mereka harus melawan kembali ibu Giv yang sudah kerasukan, walaupun akhirnya ibu Giv mati lagi untuk kedua kalinya. Dan juga mereka harus mengendalikan pesawat yang kembali menukik. Bang segera menghubungi temannya dan meminta bantuan untuk memberikan petunjuk mendaratkan pesawat. Temannya malah berpikir kalau yang menelpon adalah penagih hutang. Saat mengetahui kalau temannya berada dalam pesawat SE-407, dia segera lari memberitahukan pemimpin bandara. Alarm darurat segera dihidupkan. Bang mendapatkan arahan dari pilot untuk mendaratkan pesawat. Pesawat mengalami masalah, karena hantu sudah menguasai seluruh pesawat dan tidak menyuruh mereka mendarat dengan selamat. Bang akhirnya kesal dan menghancurkan alat-alat di kokpit pesawat. Pesawat pun kembali pulih normal dan Bang pun berhasil mendaratkan pesawat dengan selamat. Mereka bertiga pun berhasil diselamatkan. New menolak untuk turun bersama dengan Bang. Di dalam mobil ambulan, Giv bertanya di mana keberadaan New, dan ternyata yang mengantari Bang turun dari pesawat adalah arwahnya New, karena New sudah mati. Dan pesawat SE-407 pun disimpan dan dipensiunkan. Dan film dari Dark Flight pun selesai. Terima kasih bagi sanak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video-video seru lainnya.